Kelompok ini akan membahas tentang ekonomi diplomasi oleh China dan Laos dari segi varian diplomasi komersial. Sebenarnya, hubungan diplomasi kedua negara tersebut sudah tak mengherankan lagi. Hubungan negara antar China dan Laos terjalin pada tahun 1953 dengan Republik Tiongkok atau Nasionalis Tiongkok sebagai pemerintahan Tiongkok yang sah pada saat itu. Pada tanggal 25 April 1961, Laos mengalihkan pengakuan kepada pemerintahan RRT di Beijing. Namun pada 16 Mei 1962, pemerintahan kerajaan Laos memutuskan hubungan diplomatik dengan RRT dan memulihkan hubungan dengan pemerintahan Taipei dan bersekutu dengan anti-komunis dalam Perang Vietnam hingga pada tahun 1975. Ketika pemerintahan Laos yang baru saja menjalin hubungan dengan RRT. Hubungan kedua negara tersebut terdiri dari perdagangan dan bantuan. Sebagai besar terfokus pada pembangunan jalan di Provinsi Laos. Lebih spesifik, kerjasama kali ini adalah tentang memberikan sepertiga modal nasional kepada negara kecil tersebut yaitu Laos. Salah satunya adalah pembangunan kereta api cepat yang menghubungkan kota Kunming di China dengan ibu kota Laos. Proyek kereta api ini sepanjang 414 km yang merupakan usulan dari China dalam 6 koridor ekonomi China Indochina di Belt Road Initiative (BRI) yang menghubungkan China Selatan dengan Singapura melalui Laos, Thailand, dan juga Malaysia, di mana kereta api ini juga mengadopsi standar dan peralatan teknis dari China. Selain pembangunan BRI yang dimulai dari Laos, sebenarnya China juga memberikan bantuan gratis dan pinjaman tanpa bunga dalam pembangunan ini untuk membantu Laos bangkit dari keterbelakangan. China memberikan hutang pada Laos sebesar 843 miliar US dollar oleh bank pemerintah China yang harus dibayar dalam jangka waktu 18 tahun. Nah, kembali lagi ke proyek BRI ini. Nah, sebenarnya ini bisa disebut sebagai proyek ekonomi yang dibahas oleh China Belt Road Initiative yang bertujuan untuk meningkatkan Yunnan yang menghubungkan dengan beberapa ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Tapi juga menarik, Asia Tenggara lebih ke orbit China. Di samping itu, di sisi lain, Laos juga mendapatkan keuntungan, yaitu Laos akan mendapatkan bantuan transisi dari negara yang terkurung menjadi negara yang terhubung dengan para turis internasional dan juga investor asing yang memiliki potensi untuk pembangunan negara dalam jangka waktu yang panjang. Bukti keberhasilan dari proyek ini yaitu jalur kereta api sepanjang 422 km dengan 167 terowongan dan juga 301 jembatan dibangun sepanjang jalur itu dijanjikan selesai pada tanggal 2 Desember 2021. Namun pada kenyataannya pada tanggal 3 Desember 2021 pemerintah China sudah menyelesaikan proyek ini dan sudah sampai pada tahap peresmian yang disaksikan oleh Presiden China dan juga pemerintahan Laos. Konsep yang kami gunakan adalah konsep diplomasi komersial yang akan dijelaskan lebih lengkap di proposal PKM GFK. Namun secara singkat, konsep ini dipakai sebab kami melihat adanya pendekatan dari China ke Laos, di mana akan dijanjikan peningkatan ekonomi di negara Laos yang tentu saja akan menguntungkan pihak Laos. Dan juga memperbaiki keterbelakangan yang terjadi di Laos dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Kesimpulannya adalah diplomasi komersial yang dilakukan oleh Laos dan China berfokus pada pembangunan dan ekonomi di masing-masing negara. Dalam kasus yang dipaparkan dengan adanya pembangunan dan kereta cepat ini, China bertujuan untuk menarik Asia Tenggara agar lebih berpartisipasi dengan China dalam pembangunan dan ekonomi. Dengan adanya BRI di Laos, menguntungkan kedua negara yang terlibat dalam diplomasi ekonomi ini, namun Laos tetap terlibat dalam pembangunan ekonomi ke arah China yang akan dijelaskan lebih terperinci dalam proposal PKM GFK kelompok kami. Terima kasih.